Hai teman-teman, makasih udah klik video ini. Kali ini aku mau bercerita tentang kisah kedua kakak beradik yang ditemukan tewas mengenaskan, yang diketahui dibunuh oleh temannya sendiri. Yuk langsung aja, let's get down to the point. Pada 29 Juli tahun 1993, di sebuah desa tepatnya di Texas, Amerika Serikat, seorang warga menemukan mayat gadis dalam keadaan telanjang dengan keadaan tubuh yang sangat mengenaskan. Tanpa kepala, tanpa tangan, dengan luka sobekan di area perut hingga menunjukkan organ bagian dalam tubuh, serta terdapat juga luka sobekan yang memanjang dari kaki hingga ke perut. Tidak hanya itu, sekitar 200 meter dari mayat gadis tersebut ditemukan juga mayat seorang remaja laki-laki yang terluka di bagian kepala. Di saku celana mayat remaja laki-laki tersebut, polisi menemukan tanda pengenal atas nama Brian King. Sementara polisi kesulitan untuk mengidentifikasi mayat gadis karena kepala dan tangan dari mayat tersebut tidak dapat ditemukan, sehingga polisi tidak mengetahui wajah dan sidik jari dari mayat gadis tersebut. Polisi memulai investigasi dengan mencari tahu warga yang merasa kehilangan anggota keluarganya, dengan salah satunya bernama Brian King. Polisi mendapati informasi orang tua dari Brian King dan mendatangi rumah mereka untuk meminta keterangan. James Brian adalah ayah dari Brian King yang melapor bahwa kedua anaknya telah menghilang beberapa hari yang lalu. Anak-anaknya tersebut bernama Brian King berusia 14 tahun dan Christina Benjamin berusia 13 tahun. James mengatakan terakhir kali ia melihat anaknya pada malam hari tanggal 27 Juli, di mana saat itu ada seorang lelaki yang datang untuk bertemu Brian. Laki-laki tersebut datang menggunakan mobil dan mengobrol dengan Brian di halaman rumah. James mengira bahwa laki-laki tersebut adalah teman Brian. Beberapa saat setelah itu, Brian pergi bersama laki-laki tersebut tanpa berpamitan kepada James, dan Brian tidak kembali. Keesokan harinya, James juga mendapati bahwa putrinya, Christina, ikut menghilang. Namun saat itu, polisi masih belum dapat memastikan bahwa mayat gadis yang mereka temukan dalam keadaan mengenaskan adalah Christina, karena keadaan mayat yang sangat sulit untuk diidentifikasi. Setelah mendapati keterangan dari James, polisi mencari tahu siapa yang menjemput Brian dan Christina pada malam itu. Setelah dilakukannya investigasi lebih lanjut, polisi mendapatkan informasi bahwa pada malam itu ada tetangga James yang mengetahui kepergian Brian dan Christina dengan laki-laki yang menjemput mereka. Laki-laki tersebut bernama Jason yang masih berusia 20 tahun dan mempunyai latar belakang yang cukup mengejutkan. Jason merupakan seorang anak yang putus sekolah. Ia memiliki beberapa catatan kriminal dan ia juga adalah seorang anak dari pecandu alkohol dan pemakai narkoba. Jason tidak pernah tinggal menetap di satu daerah karena ia tinggal di sebuah rumah sewaan. Polisi juga menemukan fakta yang mengejutkan yang diketahui dari teman-teman sekolah Jason. Mereka mengatakan bahwa Jason mempunyai kebiasaan aneh. Jason senang sekali memutilasi binatang seperti sapi, anjing, dan kucing. Lalu Jason akan memenggal kepala hewan tersebut dan menyimpannya di dalam sebuah box. Mendengar pernyataan dari teman-teman Jason, polisi makin memantapkan dugaannya pada Jason. Mereka mencari keberadaan Jason dan langsung menangkap Jason serta menginterogasinya dengan memperlihatkan foto jasad Christina dan Brian. Namun Jason sama sekali tidak berbicara sepatah kata pun. Polisi kesulitan untuk mengetahui motif pembunuhannya, dan polisi juga masih belum bisa menetapkan Jason sebagai tersangka karena kekurangan bukti. Polisi lantas melakukan investigasi lebih lanjut untuk mendapatkan bukti pembunuhan. Saat investigasi, polisi menemukan helai rambut pirang di pakaian Brian.
Ketika diteliti oleh tim forensik, ternyata helai rambut itu milik Jason. Polisi juga menemukan bercak darah, palu, serta kampak di dalam mobil Jason. Dan diketahui bahwa bercak darah tersebut merupakan darah korban. Selain itu, polisi juga menemukan sebuah box yang berisi 31 tengkorak binatang dan tulang rahang, beserta buku harian Jason, di mana di bukunya tertulis rencana-rencana pembunuhan yang ingin ia lakukan. Dalam buku hariannya, ia juga menuliskan bahwa dia ingin sekali menjadi seorang pembunuh berantai agar dikenang dan diingat oleh masyarakat. Jason mengaku bahwa dirinya sama sekali tidak bersalah atas tewasnya Christina dan Brian. Dari situ polisi meyakini bahwa tidak ada motif yang mendasari Jason untuk membunuh kedua korban. Pembunuhan ini terjadi hanya untuk memuaskan hasrat dan mewujudkan keinginannya untuk menjadi seorang pembunuh berantai. Dalam persidangannya, Jason dijatuhi hukuman mati. Sebelum ia dieksekusi mati, ia menulis surat permohonan maaf kepada keluarga korban. You to know that it was only I who committed the murders. No one else was involved. Christina felt no pain. The things done to her occurred after her death. I swear, the things done to her occurred after her death, I swear. Her head and hands I threw into the Trinity River. I didn't rape or torture her either. I admit my guilt and I ask your forgiveness. I pray you will forgive me. If not now, then in the future. May God be with you and keep you through this. His servant, Jason Eric Massey.